Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Junianti dari Universitas Nusa Putra Program Studi Manajemen. Dalam video kali ini, kita akan membahas mengenai instrumen keuangan. Instrumen keuangan ini juga bisa dikatakan yaitu derivatif. Namun derivatif yang dipelajari di SMA atau sederajatnya yang diartikan sebagai turunan berbeda dengan derivatif yang dalam instrumen keuangan ini yang dikatakan sebagai topik yang ditekuni dalam bidang keuangan modern saat ini. Sebelum model matematika ini digunakan di bidang keuangan ini bersifat deskriptif atau berfokus pada time value of money. Jadi, model matematika dalam ilmu keuangan ini mencakup teori seperti peluang, ekonomi, dan juga optimasi. Asal mula banyak model matematika di bidang keuangan ini terdapat pertama kali pada disertasi Louis Bachelard tahun 1900 yang dimana beliau adalah seorang matematikawan asal Prancis. Disertasinya ini tentang teori despeculation yang menjelaskan tentang apa itu instrumen keuangan atau derivatif. Apakah pengaplikasian matematika di bidang keuangan ini langsung berkembang pesat? Jawabannya yaitu tidak. Mengapa? Karena perkembangan ilmu ekonomi modern dengan munculnya karya Harry Markowitz tahun 1952 yang mendefinisikan dengan tepat tentang pengembalian returns, risk atau resiko dari investasi, dan memperkenalkan juga nilai ekspektasi dari hasil yang mungkin muncul sebagai return. Variansi sebagai risk dari hasil investasi. Model ini dinamakan dengan nama mean variance yang digunakan oleh William Sharpe untuk mengembangkan CAPM atau Capital Asset Pricing Model. Model CAPM ini digunakan untuk mengkurs resiko dari suatu investasi. Perkembangan ilmu keuangan yang sangat penting yang dimana model ini memberikan dampak yang nyata yaitu model Black-Scholes tahun 1973 karya dari Fisher Black and Myron Scholes yang dimana model ini untuk penentuan harga opsi. Dalam karyanya yang berjudul The Pricing of Option and Corporate Liability yang dipublikasikan di The Journal of Political Economics. Model ini dikatakan penting karena dapat diaplikasikan secara luas. Bahkan, perusahaan Texas Instruments menciptakan semacam kalkulator untuk menghitung harga opsi dengan menggunakan model Black-Scholes ini. Jadi, apa itu derivatif atau instrumen keuangan? Instrumen keuangan atau derivatif ini yaitu suatu produk yang nilainya lebih bergantung pada variabel lain yang lebih mendasar seperti purchase, forward, opsi atau option, dan swap. Nah, biasanya variabel mendasar yang menentukan nilai derivatif itu disebut dengan underlying asset atau aset tertera. Contohnya seperti saham, seperti mata uang asing, komoditas, obligasi, dan juga yang lainnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa derivatif atau instrumen keuangan ini semacam kontrak yang harganya tergantung dari aset tertera. Pada umumnya, instrumen keuangan atau derivatif ini diperjualbelikan di pasar instrumen keuangan. Contoh dari pasar instrumen keuangan itu salah satunya yaitu Chicago Board Option Exchange. Pertama kali
beroperasi pada tanggal 26 April 1973 yang awalnya memperdagangkan 911 opsi dengan aset terteranya yaitu 16 saham. Sehingga pada tahun 1975 muncul American Stock Exchange dan Delphia Stock Exchange yang dimana sejak saat itu hingga tahun 2012 opsi atau instrumen keuangan yang diperjualbelikan di Chicago Board Option Exchange ini menembus hingga 1 miliar dengan saham lebih dari 3.000 jenis. Untuk di Indonesia, contohnya seperti di Bursa Efek Indonesia. Di sana diperjualbelikan instrumen keuangan seperti IDX LK45 Fixture dan Indonesian Government Fixture. Selanjutnya, apa sih kegunaan dari instrumen keuangan itu? Manfaat dari instrumen keuangan ini yang pertama yaitu instrumen keuangan dapat digunakan sebagai alat untuk manajemen risiko. Yang kedua, instrumen keuangan ini dapat digunakan sebagai alat untuk berinvestasi. Yang ketiga, instrumen keuangan ini digunakan sebagai alat untuk mengurangi biaya transaksi. Dan yang terakhir, instrumen keuangan ini digunakan sebagai alat untuk menghindari pajak atau aturan-aturan tertentu dari pemerintah. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai instrumen keuangan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.